Adat pesan syarak pesan kitabullah. Bentuk pertama adalah surau tarikat, dan itu menjadi basis pengembangan Islam melalui tarikat. Harta warisan pusaka tinggi di Minang tidak tahu siapa pemiliknya. Kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. The Minangkabau in series. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kamu hari ini? Kami doakan semoga selalu dalam rahmat dan karunia Allah ya. Sahabat, bila kita membaca sejarah Perang Padri, maka tidak jarang kita akan menemukan sebagian dari penulis yang menyebut istilah Wahabi di dalam tulisannya. Lalu, siapakah sebenarnya Wahabi tersebut? Dan apa pengaruhnya dalam budaya adat Minangkabau? Bila kamu penasaran, yuk siapkan konsentrasi kamu dan besarkan volume videonya buat nyimak sahabat berbagi. Tapi sebelumnya yuk rame-rame dukung channel ini dengan cara subscribe buat kamu yang belum subscribe, like, share, dan yuk diskusi di kolom komentar. Bersumber dari buku Inilah Syiah Menyingkap Persamaan dan Perbedaan karya Abu Anisa Al-Athari volume 1 menulis, sejarah mencatat istilah Wahabi pertama kali disematkan kepada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah oleh penjajah Inggris ketika mereka mendapatkan perlawanan yang keras dari para mujahid India yang terpengaruh oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimullah. Lihat halaman 311 alinea pertama. Dan ternyata negara penjajah lain di negara jajahannya yang mayoritas Islam juga melakukan hal yang sama, seperti Prancis di Afrika Utara, Italia di Libya, dan Belanda di Indonesia. Bahkan Mesir menuduh semua kelompok yang menegakkan dakwah tauhid dengan sebutan Wahabi. Lihat halaman 313 alinea 2. Tujuan dari penamaan ini pada intinya adalah untuk mematahkan semangat jihad dari warga pribumi yang dijajahnya dan antisipasi agar umat Islam tidak bersatu dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena penyebutan Wahabi dikaitkan dengan sekte sesat di Afrika Utara yang dipimpin oleh Abdul Wahab bin Rustum yang telah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, namun telah dimusnahkan sebelumnya. Lalu, siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut? Berikut biografi singkat beliau. Dengan bersatunya Jazirah Arab dalam dakwah tauhid yang kembali dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka membawa dampak yang besar ke seluruh penjuru dunia. Dimulai dengan para jamaah haji yang belajar agama di Mekah dan Madinah, lalu membawa pemahaman-pemahaman mereka ke negara asal mereka dan mendakwahkannya di sana. Termasuk diantaranya adalah tokoh Islam dari Minangkabau seperti Haji Miskin, Haji Sumanya, dan Haji Piombang. Mereka inilah yang melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap praktek adat di Minangkabau yang mulai menyimpang dari nilai-nilai agama. Namun, perjuangan dan usaha mereka tidak berjalan dengan mulus. Perlawanan dari kaum adat terus mengalir dari tahun 1803 hingga puncaknya dengan meletusnya Perang Padri pada tahun 1821. Di mana pada masa itu kaum adat meminta bantuan kepada Belanda yang juga telah menghasut kaum adat dengan tuduhan keji terhadap kaum agama, yaitu dengan sebutan Wahabi. Namun, keterlibatan Belanda justru merugikan kaum adat itu sendiri. Dan hingga pada akhirnya, kaum adat berbalik memihak kepada kaum agama pada tahun 1833. Dengan merapatnya kaum adat kepada kaum agama yang dikenal dengan Harimau Nasalapan, menemukan titik terang dalam perubahan adat di Minangkabau. Di antaranya dengan terbentuknya kesepakatan Bukit Marapalam pada tahun 1837 yang menghasilkan filsafat adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di Minangkabau. Dan kesepakatan ini membawa dampak baik bagi masyarakat Minangkabau, di antaranya orang Minangkabau harus beragama Islam, diperbaharuinya sistem matrilineal, dilarangnya judi, miras, dan segala bentuk kemaksiatan di Minangkabau, dan menjadikan surau sebagai pusat kegiatan. Lalu di masa-masa selanjutnya, ramailah para tokoh agama Islam Minangkabau yang belajar agama Islam ke Jazirah Arab yang dituduh sebagai negara sumber Wahabi. Bahkan seorang putra Minangkabau menjadi ulama besar yang mendunia di Makkah, yaitu Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Dan dari beliau melahirkan tokoh-tokoh agama yang besar di Minangkabau, seperti Jamil Jambe, Tahir Jalaluddin, Abdul Karim Amrullah, Abdul Ahmad, dan lain-lain. Dan di antara tokoh Islam Minangkabau ini berperan aktif dalam pendidikan modern di Minangkabau, menyaingi politik etis yang dibuat oleh Belanda.
Banyak di antara pejuang-pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya Bung Hatta yang jadi murid-murid mereka. Nah, dari kenyataan ini, apakah sahabat masih beranggapan buruk terhadap orang-orang yang dituduh pengikut Wahabi, sementara orang-orang yang dituduh Wahabi telah lebih dulu mengukir sejarah yang membanggakan untuk orang Minangkabau itu sendiri? Bagaimana pendapat sahabat? Silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.